Kalau ngikutin benar-benar clean eating, jauh lebih baik kalau dimakan langsung dengan gigi. Jadi dikunyah dibandingkan dengan di jus. Karena kalau di jus atau di blender itu kan berarti mengalami satu proses lagi kan. Iya. Nggak cuma dipotong tapi dimasukin mesin lagi, diputer gitu. Jadi lebih jauh dari alam dibandingkan dengan cuma dipotong, digeragotin. Untuk menghilangkan kandungan formalin pada tahu, ikan, dan sebagainya. Saya sudah coba makan sehat, tapi teror tersembunyi alias formalin itu menghantui, Dok. Ini juga pertanyaan yang sulit dijawab gitu ya. Terima kasih Pak Yono atas pertanyaannya. Selamat malam. Saya berusaha menjawab semampunya karena memang seharusnya ini ada campur tangan dari pemerintah dan dari pengusaha yang menjual barang-barang makanan untuk lebih lebih concern, lebih aware dengan penggunaan bahan-bahan yang bukan bahan makanan yang ditambahkan ke makanan, tidak hanya formalin tapi juga pewarna, pewangi dan sebagainya. Nah, untuk formalin memang kalau untuk menghilangkan saya angkat tangan, nggak bisa gitu ya. Tapi kalau untuk mengurangi bisa. Makanya sedapat mungkin kalau bisa dihindari kan udah tahu nih kalau misalnya tahu kalau yang nggak basi-basi terus yang kenyal banget gitu atau bakso kalau yang membal banget gitu itu kan biasanya berformalin gitu. Terus dari bau juga kan bau mungkin agak susah ya. Rasa kalau yang ada formalin biasanya agak-agak pahit sedikit ya. Jadi ada aftertaste-nya yang pahit. Kalau bisa dihindari, kalau nggak bisa caranya adalah dengan menggunakan proses pemanasan. Jadi misalnya kalau tahunya itu dipanaskan dulu, direbus dulu, terus air dicuci dulu ya, dicuci dulu, terus direbus, air rebusannya dibuang, ya, atau dikukus. Air buat ngukusnya dibuang, tapi terlebih dahulu dicuci dulu karena dengan proses mencuci aja itu udah membasuh sebagian dari formalinnya. Tapi sekali lagi ini tidak bisa menghilangkan total, tapi bisa mengurangi karena dengan proses pemanasan kadar formalin akan turun. Oke, semoga menjawab untuk Pak Yono. Vina bertanya, pada clean eating itu berarti untuk buah-buahan lebih baik dimakan langsung atau tidak, Dok, dibandingkan di jus? Ini menarik nih, meskipun sama-sama tanpa tambahan gula. Nah, ya. Buat Ibu Vina, terima kasih pertanyaannya. Kalau ngikutin benar-benar clean eating, jauh lebih baik kalau dimakan langsung dengan gigi. Jadi dikunyah dibandingkan dengan di jus. Karena kalau di jus atau di blender itu kan berarti mengalami satu proses lagi kan. Nggak cuma dipotong, tapi dimasukin mesin lagi, diputer gitu. Jadi lebih jauh dari alam dibandingkan dengan cuma dipotong, digeragotin gitu. Jadi sebenarnya boleh di jus dibandingkan dengan jus kemasan misalnya. Itu kan pabrikan. Maka jus lebih baik. Tapi antara jus dengan buah potong lebih baik. Jelas ya. Walaupun di blender sendiri ya. Iya, walaupun di blender sendiri dan tidak mengalami penambahan zat apapun, tetapi proses pemblendernya itu, memblendernya sendiri itu kan udah menjauh dari alam kan, gitu. Jadi boleh, tapi kalau dibandingkan dengan makan begitu aja lebih dekat ke alam. Tapi kalau buah di blender gitu ya, kita blender sendiri, itu bakal ngilangin ini nggak sih gizi-gizi atau nilai-nilai yang ada pada buah? Harus dibedakan, ada blender, ada juicer. Kalau juicer seratnya kan dibuang, ampasnya itu kan dibuang. Berarti kalau blender untuk seratnya masih dapat. Tapi ingat, sebagian serat akan rusak dengan proses penghancuran ya. Terus sebagian vitamin, misalnya vitamin C, vitamin B adalah vitamin yang mudah rusak oleh paparan udara, oleh cahaya, oleh panas gitu. Nah, kalau misalnya diputer, bagaimanapun proses memutarnya itu menimbulkan panas. Nah, panasnya ini akan menurunkan kadar vitamin C dan B yang terkandung di dalam bahan makanannya itu, walaupun tidak sebanyak kalau kita rebus.